Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat berserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model dan desain pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan Ibu Dr. Hastria Effendi M.Fram IFO. Baiklah, di sini saya Ariful Siregar dengan NIM 20199013 akan mempresentasikan tugas yang berjudul mendesain model pembelajaran Banati ke dalam PJOK. Baiklah, masuk ke dalam latar belakang. Istilah model dapat diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur atau sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut saran. Uraian atau penjelasan menunjukkan bahwa suatu model desain pembelajaran menyajikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori-teori seperti belajar, pembelajaran psikologi, komunikasi, sistem, dan sebagainya. Model pengembangan desain pembelajaran terdapat beraneka ragam jenisnya, yang dari masing-masing model pengembangan desain pembelajaran mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya beraneka ragam jenis model pengembangan desain pembelajaran memberikan kesempatan yang luas bagi para pengajar untuk memilih model pengembangan desain pembelajaran yang sesuai dengan ilmu atau pengetahuan yang mereka bina. Model-model pengembangan desain pembelajaran yang sudah ada selalu mengalami perubahan-perubahan. Hal ini memberi inspirasi para ahli pendidikan untuk mengembangkan model-model desain pembelajaran yang sudah ada dengan menciptakan model-model turunan dari model pengembangan desain yang sudah ada. Dengan semakin berkembangnya model-model pengembangan desain pembelajaran akan mampu menghadapi perubahan zaman yang memerlukan desain pengembangan model yang semakin kreatif dan inovatif. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali masalah yang sering kita jumpai baik dalam materi ataupun prakteknya. Salah satunya yakni masalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan yang penting yang harus dilakukan sebelum mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran. Pembelajaran bukan sekadar aktivitas rutin pendidikan, tetapi merupakan komunikasi edukatif yang penuh pesan sistematik, prosedural, dan syarat tujuan. Karena itu, ia harus dipersiapkan secara cermat. Seorang guru selain dituntut untuk memiliki ilmu yang cukup untuk mengajar dan komunikatif, guru juga harus memiliki rancangan-rancangan perencanaan pembelajaran agar materi yang disampaikan menjadi terarah dan mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan sistem pembelajaran terdiri dari 6 jenis kegiatan. Desain model Banati ini bertitik tolak dari pendekatan sistem yang mencakup 6 komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta menjadi acuan dalam menetapkan langkah-langkah pengembangan. Baiklah, masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian model desain pembelajaran Banati. Model Banati dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella Habbanati. Model yang dikembangkannya ini berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks, terdiri dari atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Model
pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan sistem pembelajaran terdiri dari 6 jenis kegiatan. Model desain ini bertitik tolak dari pendekatan sistem approach yang mencakup ke-6 komponen langkah yang saling berinterelasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada langkah terakhir, pengembang diharapkan dapat melakukan perubahan dan perbaikan sehingga tercipta suatu desain yang diinginkan. Model ini tampaknya hanya diperuntukkan bagi guru-guru di sekolah. Mereka cukup dengan merumuskan tujuan pembelajaran khusus dengan mengacu pada tujuan pembelajaran umum yang telah disiapkan dalam sistem. Komponen-komponen tersebut menjadi dan merupakan acuan dalam menetapkan langkah-langkah pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan, formulate objektif. Yang kedua, mengembangkan tes, develop test. Yang ketiga, menganalisis tugas belajar, analyzing learning test. Yang keempat, mendesain sistem pembelajaran, design system. Yang kelima, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, implement and test output. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan perubahan untuk perbaikan, change to improve. Baiklah, selanjutnya tahapan model desain pembelajaran Bella Habbanati. Model pembelajaran Bella Habbanati, pengembangan sistem instruksional menurut Banati dapat dibedakan dalam 6 langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, merumuskan tujuan adalah merumuskan tujuan, yaitu suatu pernyataan pengalaman belajar yang menyatakan apa yang kita harapkan dari peserta didik untuk dikerjakan, diketahui dan dirasakan sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Penerapan langkah yang pertama ini ke dalam PJOK. Dalam langkah ini, guru dapat merumuskan tujuan dalam pembelajaran PJOK. Seperti misalnya dalam materi bola voli, di sini guru harus bertujuan agar semua siswa dalam melakukan teknik dasar passing bola voli dan mengetahui tentang olahraga bola voli tersebut. Dikarenakan itu tujuan untuk agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang sudah dirumuskan oleh guru tersebut. Langkah yang kedua, mengembangkan tes, developing test. Dalam langkah ini dikembangkan suatu tes yang didasarkan pada tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan dicapai sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Penerapan langkah kedua ke dalam PJOK. Dalam langkah ini, guru melakukan tes kepada para siswa untuk melakukan passing bawah bola voli agar dapat melihat siswa dalam melakukan passing bawah tersebut apakah terdapat perkembangan pada siswa. Masuk langkah yang ketiga, yaitu menganalisis kegiatan belajar, analyzing of learning test. Dalam langkah ini dirumuskan apa yang harus dipelajari sehingga dapat menunjukkan tingkah laku seperti yang digambarkan dalam tujuan yang telah dirumuskan dalam kegiatan ini. Kemampuan awal peserta didik harus juga dianalisis atau dinilai karena mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka ketahui atau kuasai. Penerapan langkah ketiga dalam PJOK. Dalam langkah ini guru melakukan analisis terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Bagaimana tujuan guru dalam pembelajaran PJOK, apakah sudah dapat memenuhi untuk mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya masuk ke langkah yang keempat, mendesain sistem instruksional. Setelah itu perlu dipertimbangkan alternatif dan identifikasi apa yang harus dikerjakan untuk menjamin bahwa
peserta didik akan menguasai kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis. Pada langkah ketiga, juga perlu ditentukan siapa atau apa yang mempunyai potensi yang baik untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan. Perlu ditemukan, perlu pula kapan dan di mana fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan. Penerapan langkah keempat ini ke dalam PJOK, guru dalam langkah ini mendesain sesuatu yang menarik dalam pembelajaran agar siswa dapat mengikuti pembelajaran PJOK dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Contoh, guru dapat membuat kelompok pada siswa untuk melakukan praktik pada passing bawah bola voli dan memberikan nilai plus atau nilai lebih terhadap kelompok yang telah melakukan passing bawah bola voli tersebut dengan baik. Masuk ke langkah yang kelima, melaksanakan kegiatan test hasil, implement and test output. Dalam langkah ini, sistem yang sudah ada didesain sekarang dapat diuji, dicobakan atau dites, dan dilaksanakan apa yang dapat dilaksanakan atau dikerjakan peserta didik sebagai hasil implementasi sistem. Harus nilai dapat diketahui seberapa jauh mereka telah menunjukkan tingkah laku seperti yang dimaksudkan dalam rumusan tujuan. Selanjutnya langkah yang keenam, mengadakan perbaikan hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi, kemudian merupakan umpan balik untuk keseluruhan sistem sehingga perubahan-perubahan jika diperlukan dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem instruksional. Penerapan langkah yang keenam ke dalam PJOK, setelah guru melakukan pembelajaran tentu perlu ada perbaikan untuk hasil yang didapat. Misal, dari siswa masih banyak yang belum bisa melakukan passing bawah bola voli tersebut, dan guru harus dapat menentukan bagaimana langkah untuk ke depan dan untuk langkah perbaikan kepada para siswa yang belum baik dalam melakukan passing bawah bola voli tersebut. Selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan model Banati. Yang pertama yaitu kelebihan. Model Bella Banati ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain menganalisis dan merumuskan tujuan dengan baik, baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang lebih spesifik, yaitu merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik. Selanjutnya, mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dirumuskan tersedia alat untuk menilai keberhasilannya. Selanjutnya, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni merumuskan apa yang harus dipelajari, kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kemampuan awal siswa harus dianalisis atau dinilai agar mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka kuasai. Selanjutnya, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi, model ini didasarkan pada hasil tes peserta didik. Dan kelebihan yang terakhir pada model Banati ini, langkah-langkahnya yang hanya sedikit sehingga kita bisa lebih efektif untuk membuatnya. Masuk kepada kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh model perencanaan Bella Banati ini, antara lain yang pertama, sedikit langkah sehingga dikhawatirkan akan tidak efisien. Yang kedua, model cenderung lebih fokus pada materi yang belum dikuasai oleh anak didik sehingga mengabaikan yang sudah dipelajari yang bisa lupa apabila tidak pernah dikaji ulang. Dan masuk pada kesimpulan, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada model perencanaan ini. Kelebihannya antara lain
mampu menganalisis dan merumuskan tujuan instruksional dengan lebih spesifik, mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, menganalisis kemampuan awal siswa, mengadakan hasil perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan hanya terdiri beberapa langkah sehingga bisa melakukan perencanaan dengan efektif. Sedangkan kelemahan dari model ini adalah sedikit langkah sehingga dikhawatirkan akan tidak efisien, dan model ini cenderung fokus pada materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya pribadi minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.